kadang-kadang ulama kita masih hidup, kita malas mendatanginya, mengambil ilmu darinya. Begitu nanti sudah meninggal dunia, baru sibuk mengkeramat-keramatkan kuburannya. Betul? Betul. Buat apa? Punya harta berlimpah, tapi anak satu pun tidak ada yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik gak usah punya harta apa-apa. Selama anakmu ada yang jadi soleh dan soleha, dia akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, malam ini saya titipkan dulu ilmu pertama. Saya pastikan hadis ini jarang disampaikan oleh para penceramah. Padahal ini memotivasi kita untuk berlomba-lomba berada di baris terdepan dalam semua kebaikan. Dan saya pastikan hadis ini pasti jarang didengar. Saya sudah cek and recheck, hadisnya sahih. Kita buktikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna kelihatan. Kalau redaksinya yusalluna ala nabi, itu bukan hadis. Itu ayat Al-Quran, anjuran untuk kita untuk memperbanyak sholawat. Yang saya maksud, hadis anjuran berada di baris terdepan dalam semua kebaikan. Apa hadisnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Redaksi kedua, sufufil ula. Sesungguhnya Allah itu beserta seluruh para malaikatnya akan terus bersolawat. Untuk siapa salawatnya Allah? Untuk siapa salawatnya para malaikat? Untuk orang-orang yang semangat berada di baris terdepan dalam semua kebaikan. Saya titip pesan, kalau lagi pengajian jangan duduk di belakang. Nggak dapat salawatnya Allah, rugi. Nggak dapat salawatnya malaikat, rugi. Kalau masih ada posisi kosong, mendekat. Tidak semua yang hadir dapat pahala, dapat kemuliaan salawatnya Allah. Tidak semuanya. Kalau dapat fadilah menuntut ilmu, semuanya dapat. Tapi salawatnya Allah enggak semua dapat. Kecuali yang bangga duduk di baris terdepan. Jangan hanya sholat kalau bisa kejar baris terdepan. Perang membela agama Allah, garda terdepan. Berbuat kebaikan apapun, baris terdepan. Anak-anak kalau sekolah jangan cari kursi belakang. Kalau bisa dapat yang depan, kejar duduk paling depan. Apa manfaatnya? Selain dapat fadilah, pahala, duduk di majelis ilmu, dapat salawatnya Allah. Apa arti salawat Allah buat kita? Rahmat. Bapak Ibu,
Allah janjikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih luas dari azabku. Kalau sudah bisa mencuri satu saja rahmat Allah, sebanyak apapun dosamu akan mudah dihapuskan Allah. Masih ingat cerita seorang wanita malam, pelacur, banyak dosa, masuk surga dengan mudah. Kenapa? Berhasil mencuri satu rahmat Allah lewat kebaikannya yang hanya memberi seteguk air kepada anjing seumur hidupnya. Jadi jangan pernah meremehkan dahsyatnya rahmat Allah. Maka itu Nabi diutus temu di muka bumi jadi apa? Rahmatan. Rahmat itu menyangkup aspek yang luas. Lalu yang kedua, bagi yang duduk di baris terdepan dapat salawatnya malaikat. Apa artinya? Sepanjang kita duduk di baris terdepan, malaikat beristighfar. Malaikat mengaminkan, mendoakan apa yang kita inginkan. Itulah untungnya kalau duduk di baris terdepan. Yang di belakang gak dapat salawatnya Allah. Maka pesan ini saya sampaikan, langkah disampaikan oleh para ulama biar memotivasi untuk terus mengejar baris terdepan. Mohon maaf, saya ingat pesan guru saya, yang membuat Indonesia ini berkahnya dicabut satu persatu itu bukan karena banyak orang jahat di negeri ini, bukan. Tapi banyak orang baik malah nggak semangat diajak dalam kebaikan. Masa kalah dengan orang yang nonton dangdutan, rebutan, ingin nempel dengan biduannya. Kenapa kita nggak mau nempel dengan ulamanya? Kenapa harus jauh-jauhan? Itu sebabnya kita kalah dengan ahli maksiat. Padahal fastabiqul, Allah yang menyuruh berlomba-lombalah dalam semua kebaikan. Jangan kalah dengan ahli maksiat. Itu sebabnya berkah kampung ini hilang. Kenapa? Yang baik gak semangat dalam kebaikan. Itu sebabnya saya setiap kali ceramah di mana-mana, saya yang meminta mereka suruh jamaah mendekat. Kenapa? Karena saya sayang dengan jamaahnya. Kalau saya nggak sayang, masa bodoh. Nggak perlu saya sampaikan hadis ini. Nggak perlu dapat salawatnya malaikat. Makanya hari ini terima kasih yang mau terpanggil maju ke depan. Untungnya bukan buat saya, buat Bapak Ibu sendiri. Saya hanya menyampaikan. Alhamdulillah. Sallallahu Sallallahu. Izinkan saya memberikan ucapan ribuan terima kasih kepada segenap panitia, wabil khusus DKM Masjid. Ya itu maksudnya. Gitu aja kok repot. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, kita doakan mudah-mudahan Allah catatkan ini menjadi amal terindah untuk mereka. Sekedar masukan buat DKM Masjid. Man ahabbak nasahak. Ikuti saya. Man ahabbak nasahak. Siapa yang mencintaimu, dia akan terus menasehatimu. Mohon maaf kalau ada seorang guru melihat anak muridnya berbuat salah, lalu guru itu diam, tidak menegur dan menasihatinya, itu bukan guru yang baik. Kalau ada orang tua melihat anaknya berbuat salah, tidak ditegur, tidak dinasehati, tidak dihukum, itu bukan berarti orang itu bukan orang tua yang baik. Bahkan tanda cintanya Allah kepada hambanya dikasih ujian. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta dengan hambanya dikasih musibah, dikasih ujian. Orang kalau dikasih senang suka lupa diri, lupa daratan. Tapi ketika dihadirkan ujian, dia dengan sangat mudah baru ingat ada Tuhan yang mengendalikan. Batuah.
Saya menasehati bukan karena benci tapi sayang. Tadi saya turun masuk ke sini tak nampak spanduk di pinggir jalan. Bagaimana mau menarik orang yang lalu lalang? Kenapa spanduknya hanya di depan masjid? Kalau di depan masjid itu berarti hanya berharap jamaah yang masuk jadi jamaah masjid. Kita ini kepengen momen ini saya dihadirkan gratis di masjid ini. DKM gak keluar biaya. Anak muda ini yang banting tulang menghadirkan saya. Momen ini jangan disia-siakan. Jangan pernah ingin masuk surga hanya dari jamaah masjid ini. Ajak masuk surga semua yang lalu lalang di depan masjid kita. Karena seringkali orang yang bukan dari jamaah masjid itu, tapi ketika spanduk ditempelkan di pinggir jalan, itu menjadi asbab hidayah orang yang lalu lalang di depannya. Saya tak nampak tadi spanduk, gimana mau ramai jamaahnya? Betul? Nanti begitu saya pulang, barulah masuk komentar di WA. Kok Ustadz nggak tahu ya kami Ustadz ada di kampung kami? Meniketehe. Itu lagi-lagi kenapa kita nggak pandai mensyukuri karunia dari Allah. Yang kedua, ketika dipilih masjid kita, mendapatkan nikmat dari Allah, dihadirkan ustadz dari Jakarta atau apapun siapa yang mengisi, jangan pernah berpikir ingin masuk surga sendirian. Pahami ayatku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Yang namanya keluarga bukan pasanganmu, bukan hanya anakmu, bukan hanya saudaramu, tapi semua muslim muslimat itu adalah saudaramu dan wajib kau selamatkan mereka. Ajak masjid di sebelah kanan, ajak masjid sebelah kiri. Saya yakin masjid-masjid sebelah nggak dilibatkan. Coba bayangkan, 5 masjid di depan, 5 masjid di kanan, 5 masjid di belakang, depan, kiri, kanan. Dilibatkan jadi kepanitiaan. Saya yakin Pak, kalau satu masjid tiap hari ngumumin jamaahnya, satu masjid menghadirkan 100 jamaah, kalikan 20 masjid, ribuan yang hadir. Kenapa teknik ini tidak dilakukan? Makanya kadang-kadang antar masjid lucu, tidak ada komunikasi yang baik. Gimana Allah mau ridho kalau rumahnya saja dipeta-petakan? Betul? Betul? Mulai nanti siapapun ke depan, ajak komunikasi. Assalamualaikum DKM Masjid. Alhamdulillah masjid kami terpilih kedatangan Ustadz dari Jakarta. Mungkin antum belum dapat, jangan berkecil hati, kami mengundang secara khusus menjadi bagian dari acara ini. Kita sukseskan bukan karena masjid kami, tapi karena menyenangkan Rasulullah. Kita makmurkan sama-sama. Antum semuanya terlibat jadi panitia. Tolong nanti setiap sholat 5 waktu kalian undang jamaah kalian untuk hadir ke masjid kami. Nanti kalau suatu hari kalian punya acara yang sama, undang kami, libatkan kami. Setiap hari Jumat sebelum khutbah umumkan. Saya yakin Pak, seminggu saja sebelum Jumat ramai yang hadir. Itulah lagi-lagi kita kok nggak semangat diajak dalam kebaikan. Betul? Maka sifat buruk ini harus dirubah. Harus lebih semangat. Karena belum tentu saya datang lagi ke Padang ini. Bapak Ibu gubernur, wali kota, bupati bertahun-tahun mengundang masuk ke manajemen saya tolak karena memang jadwalnya nggak sesuai. Mereka bayar saya mahal, tapi saya tetap tolak. Nggak ada urusan, mau presiden sekalipun kalau jadwalnya nggak masuk, tidak akan saya terima. Tapi subhanallah, anak ini bertahun-tahun merencanakan, akhirnya jadwalnya masuk. Begitu masuk kok disia-siakan. Padahal saya terakhir di Padang ini mungkin ada 5 atau 7 tahun yang lalu. Waktu itu dengan wali kota Padang yang sekarang jadi wali kota di sini. Dulu dia wali kota di Padang apa? Padang Panjang. Maka ini pesan, kalau kebaikan dan kenikmatan bisa engkau rasakan hari ini, jangan disia-siakan. Belum tentu nikmat itu bisa datang lagi kedua kalinya. Maka bersemangatlah terus dalam kebaikan. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu.
sallallahu ala sallallahu. Malam ini titik saya yang ketiga. Titik yang pertama tadi ramai. Titik kedua malah masjidnya masuk ke kampung-kampung tapi penuh jemaahnya. Ini harusnya mengalahkan yang lain karena posisinya sangat strategis di pinggir jalan. Bikin baliho pasti akan jadi asbab orang hadir ke dalamnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan belajar dari pengalaman. Setiap permasalahan adalah guru bagi kehidupan. Jadikan ini pelajaran. Saya menasihati bukan membenci, tapi ingin menunjukkan cinta biar antum bisa lebih baik dari sebelumnya. Insya Bapak Ibu yang menghadirkan saya tabligh akbar di Padang dan sekitarnya bukan gubernurnya, bukan bupati, bukan wali kota, bukan orang paling kaya di sini. Yang menghadirkan saya sekelompok anak-anak muda yang patut kita acungkan jempol untuk mereka. Masih muda tapi semangat ngurusin agama, itu langka. Lihat anak-anak muda zaman sekarang yang seusia mereka, jangankan ngurusin agama Allah, ngurusin dirinya nggak ada manfaatnya. Ngurusin dirinya nggak mampu, apalagi ngurusin orang tuanya. Yang ada bukan membantu tapi menyusahkan kita. Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor. Kita ikut dapat getahnya. Betul? Tapi sekarang ada anak-anak muda, masa mudanya luar biasa. Saya panggilkan salah seorang dari mereka. Komunitas Riau Indonesia Mengaji, disingkat Karim. Takbir. Masih muda tapi semangat dalam berdakwah. Mereka punya berbagai macam program. Di antaranya programnya, kalau dulu kita kenal ABRI Masuk Desa, AMD, mereka sudah lama bertahun-tahun Pak. Dari sebelum Covid mereka bikin program UMD, Ulama Masuk Desa. Berbagai macam ulama, mulai dari almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain, Muhammad Jabir, saya, dan masih banyak lagi. Kami dihadirkan ke kampung-kampung, ke desa-desa, gratisan. Rp1 pihak masjid, Rp1 panitia, tidak dibebankan biaya apapun. Mereka yang banting tulang Pak. Tiket pesawat saya dan rombongan yang bayar mereka, hotel saya dan tim yang bayar mereka, mobil antar jemput yang nyewain mereka, makan minum pun yang nanggung mereka. Nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Saya pastikan mau ngundang ustadz manapun dari ibu kota mahal tahu. Jangankan ngundang dari Jakarta, ngundang dari Padang saja mahal. Apalagi dari Jakarta. Batuah. Batuah. Betul? Bu, maka syukuri nikmat yang Allah kasih ini. Nggak usah kasih saya Rp1 pun malam ini. Karena saya betul-betul dihadirkan gratisan untuk semua jamaah di Padang ini. Rugi yang tidak memanfaatkan keberadaan saya selama ini. Itulah kita manusia. Kadang-kadang ulama kita masih hidup. Kita malas mendatanginya, mengambil ilmu darinya. Begitu nanti sudah meninggal dunia, baru sibuk mengkeramat-keramatkan kuburannya. Betul? Betul. Bu, orang Padang kalau bilang bodoh bahasanya apa? Hah? Pandir. Pandir. Pandia. Pan. Tolong tim dicatat ya. Nanti kirim ya. Pandia. Pandia. Bu, ulamanya masih sehat, masih kuat, masih hidup. Males didatangi, diambil manfaat ilmunya. Setelah meninggal dunia, nangis-nangis mengkeramatkan kuburannya. Ini namanya dalam bahasa Arab Al-Pandia. Pakai al itu. Betul? Betul?
Kalau presiden hari ini meninggal dunia, pegang omongan saya, besok langsung rebutan, orang langsung jadi penggantinya. Betul. Belum meninggal saja lagi pada rebutan di atas. Tapi kalau ini hari ulamamu yang wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Betul? Bu, kita doakan anak-anak muda ini mudah-mudahan tetap istiqamah dalam dakwahnya. Mudah-mudahan bukan hanya saya, ada ulama lain nanti akan dipergilirkan. Tapi saran saya, kalau Allah hadirkan di depan kita, ada orang sedang berbuat baik. Sebenarnya Allah lagi sayang, ingin memancing kita. Mau nggak terlibat di dalam kebaikan? Allah sedang sayang, sedang diuji kita. Mau nggak bergabung dalam kebaikan? Mau nggak memanfaatkan peluang emas di depan mata? Karena nggak semua orang dipanggil duduk di tempat yang baik. Nggak semua orang dihadirkan kebaikan di depan matanya. Bu, itulah sebabnya Nabi berpesan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu semuanya, jangan biarkan anak muda yang hebat ini berjuang sendirian di jalan Allah. Ambil peran, nitip saham dalam kebaikan. Niatkan lewat sedekah terbaikmu. Anak cucumu Allah takdirkan ada yang jadi ulama, ada yang jadi penghafal Quran, ada yang jadi pejuang-pejuang agama nantinya. Sekalipun kita berada dalam kubur, kebaikan apapun yang dilakukan oleh anak cucu, kita ikut menuai hasilnya insya Allah. Bapak Ibu, kita bantu anak-anak muda ini. Mudah-mudahan berkat infak kita paling tidak meringankan beban mereka selama berada di padang ini. Dan jangan lupa, saya dihadirkan di sini gratisan, itu tidak terlepas dari siapa? Infak dari jamaah sebelum masjid ini. Maka mudah-mudahan berkat infak kita ada masjid lain yang akan mereka datangi. Berkat infak kita ada yang mendapatkan manfaat dari jihad kita. Jadilah ahli manfaat. Napas kita terhenti, manfaat kita terus dinikmati, pahala mengalir sampai kiamat nanti. Siapkan infak terindah, siapkan saham akhiratmu, niatkan untuk kebaikan keluargamu dan anak keturunanmu. Saya iringi dengan salawat. Sallallahu ala. Sebentar aja. Sebentar aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. 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 Kita doakan mudah-mudahan yang berinfak Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya. Allah jadikan anaknya nanti saleh dan salehah. Ya Rabbal, episode kedua. Buat apa punya harta berlimpah, tapi anak satu pun tidak ada yang jadi saleh dan salehah? Lebih baik gak usah punya harta apa-apa. Selama anakmu ada yang jadi soleh dan soleha, dia akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Sekali lagi yang kedua, saya titipkan pesan, buat apa punya kedudukan tinggi di muka bumi ini? Jadi presidenkah, jadi menterikah, jadi bupatikah, jadi wali kotakah, tapi anak satu pun gak ada yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik gak usah jadi apa-apa. Selama anak kita soleh dan soleha, dialah yang akan menghantarkan kita
berada pada jabatan, posisi yang sangat indah di sisi Allah nantinya. Bapak Ibu, saya hadirkan sebuah cerita. Nabi pernah duduk dengan para sahabat, lalu Nabi bercerita, innar rajul la turfa darajatuhu fil jannah. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada sepasang suami istri dibangkitkan dari kubur lebih dulu dari semua manusia-manusia lainnya. Lalu kata Nabi, dua orang ini dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam syurga tanpa dihisab. Lalu dua orang ini, kata Nabi, diizinkan menyeberang di atas siratal mustaqim tanpa rintangan dan hambatan. Bahasa Inggrisnya very fast. Do you understand? Alah, yes. So paham. Orang saja nggak ngerti. Bahasa Arabnya bisur'atan. Bahasa sini apa? Apa? Ajarin saya dong bahasa sini. Apa? Cokele. Cokele. Kele ini kele. Cokele. Tolong catat WA kan. Cokele larinyo. Kita pakai bahasa sini. Agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Cokele larinyo. Dua orang ini dibangkitkan dari kubur lebih dulu dari yang lain. Makhluk ini diizinkan masuk surga tanpa dihisab. Bahkan mereka diizinkan menyeberang siratul mustaqim. Cokele larinyo. Mantap. Setengah mati saya menghafalkannya. Sesampainya di dalam surga, dua orang ini diletakkan di level surga yang terindah. Spontan saja mereka terheran-heran. Kok bisa ya masuk surganya mudah, dibangkitkan duluan, tanpa dihisab, larinya cepat di atas sirat. Lalu mereka bertanya-tanya, Anna hada ya Rab, anna hada ya Rab, dari mana kami bisa dapat ini semua? Dari mana? Allah jawab pertanyaan mereka. Kenapa mereka bisa dapat bonus sehebat itu? Ada faktor penyebabnya. Mau tahu nggak? Yang kompak mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Faktornya apa? Langsung kata Nabi, Allah jawab, bistighfari waladikalak. Kalian dapat ini semua itu karena kalian punya anak soleh, punya anak salehah yang setiap saat mengangkat tangannya memintakan ampunan kata Allah dariku untuk kalian. Bapak Ibu catat, hanya anak soleh dan soleha yang selalu akan menghadirkan doa yang dahsyat ini. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doa ini ringan dibaca, tapi bisa memudahkan langkah orang tuamu masuk ke surga. Doa ini ringan diucapkan, tapi bisa memudahkan ayah ibumu mendapatkan kebahagiaan di alam barzah. Ringan di lisan, bisa memberatkan timbangan mereka nantinya. Maka malam ini kita hantarkan dulu doa yang terindah untuk ayah ibu kita. Semuanya ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu muhasabah.
sallallahu. Saya dapat WA dari jamaah bertanya kepada saya. Gara-gara pertanyaan dia jadi materi judul tausiah saya. Saya sering dapat tema tausiah itu terkadang dari pertanyaan datang dari jamaah. Maka malam ini gak bosan-bosan saya titipkan nomor saya. Boleh? Boleh. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Dasar emak-emak Bang Yunus, ada yang bilang nomor PIN ATM saja. Saya kasih nomor saya dicatat. Nanti pakai nomor ini jadi dua fungsi. Fungsi pertama, menjadi ruang diskusi agama kita nanti. Kalau ada yang mau bertanya seputar agama, kirim WA, saya hadirkan dalil dan jawabannya. No politik, hanya ngurus agama. Fungsi kedua, pakai nomor saya jadi ajang kita terus mendoakan kebaikan di antara kita. Kalau ada keluarga bapak ibu yang sakit atau ada yang wafat, jangan sungkan-sungkan WA-kan ke nomor saya. Saya dulu yang mengangkat tangan menghantarkan doa. Setelah itu saya bantu, saya share ke seluruh grup WA saya se-Indonesia. Bahkan di beberapa mancanegara. Karena kita nggak bakal tahu Pak dari mulut siapa amin itu akan didengar dan diijabah oleh Allah. Nabi yang menyuruh agar kita sering minta doa yang baik dari mulut siapapun. Mana dalilnya? Ikuti saya. Istakthir minan nasi min du'ail khair laka fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu au yurham. Kata Nabi, sering-seringlah kalian meminta doa yang baik-baik dari mulut siapapun. Karena kalian gak akan tahu dari mulut siapa amin didengar, dari mulut siapa doa diijabah. Mungkin dari mulut orang yang miskin di kampung kita, tapi dia kaya di sisi Tuhannya. Atau dari mulut orang yang kecil, tapi dia besar kedudukannya di hadapan Allah Tuhannya. Atau dari mulut orang yang fisiknya cacat, tidak sempurna, tapi sejatinya dia sempurna di hadapan Allah Tuhannya. Jangan mandang orang sebelah mata. Betul? Betul. Bu, silakan catat nomor saya. Tapi setelah dicatat langsung kirim WA, Ustadz Al-Habsyi kami jamaah Padang. Itu saja. Kalau sudah tahu nomor saya hanya boleh WA. No miss call. No video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Enak di nenek, nggak enak di saya. Silakan catat nomornya 0812 25 lagi 80. Jangan lupa di sudut sana anak-anak dekat pintu ada tim duduk satu. Mondar-mandir 0812 25 lagi 80. 25-nya 3 kali. Langsung kirimkan, sebutkan Padang, biar Padang jadi berkah. Apapun, mau namamu, nama kampungmu, nama masjidmu, nama negerimu, ketika ditempel dalam kebaikan, mengundang keberkahan. Sallallahu ala Sallallahu
Ada yang bertanya masuk ke WA saya. Ustadz Al-Habsyi, ayah ibu saya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya saya bisa membahagiakan mereka meskipun mereka sudah berada di alam kuburnya? Adakah solusi dan caranya? Gara-gara pertanyaan dia, saya bongkar kitab. Saya ketemu jawabannya dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Di sana dijelaskan hadis sahih dari Nabi. Di antara cara membahagiakan arwah-arwah kita, dengarkan hadis ini. Ikuti saya biar dapat berkahnya. Bu, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwal. Nabi yang ngasih tahu, Pak, sesungguhnya kata Nabi, semua perbuatan-perbuatanmu yang kamu lakukan di atas muka bumi ini, mau yang namanya berbuat baikkah atau berbuat burukkah, maka hati-hati, semuanya dilaporkan kepada arwah-arwahmu, baik dari kerabatmu dan keluargamu, ayah ibumu, gurumu, pasanganmu, anakmu, mereka dapat laporan atas semua perbuatan. Lalu Nabi lanjutkan hadisnya, in kana khairan, kalau seandainya di atas muka bumi ini melek mata tutup mata, kita banyak berbuat kebaikan di dalamnya, farihu wastabsyaru bihi, kata Nabi, si mayit dalam kuburnya bergembira, mereka bangga. Kalau posisinya dia orang tua kita, mereka senyum. Kalau bahasa kita, kita disebut di hadapan Allah, itu anak saya. Kalau posisinya dia anak kita, itu orang tua saya. Mereka senang, mereka bahagia, kata Nabi. Kita dibanggakan di hadapan Allah. Tapi sayang, seribu sayang, kata Nabi, kalau yang kita lakukan maksiat, keburukan di atas muka bumi ini, dilaporkan juga kepada mereka. Mereka sedih, mereka kecewa, mereka malu berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Maka hari ini bersyukur. Bapak ibu keluar dari rumah, duduk di majelis ilmu, setiap langkah nilainya kebaikan, itu semua membahagiakan orang tuamu di alam barzahnya. Satu kebahagiaan orang tua yang kau hadirkan bagi mereka, membuka 1000 berkah hadir sepanjang hidup kita. Tapi ingat, satu luka, satu tetes air mata yang pernah kita hadirkan di hati ayah ibu kita, bisa mengundang 1000 kesialan, 1000 bencana hadir sepanjang hidup kita. Maka kalau ingin hidup berkah, solusinya sering-sering bahagiakan orang tua dengan amal kebaikanmu dan ketaatanmu. Alhamdulillah. Sallallahu ala sallallahu sallallahu Saya beli kitab judulnya Qisasul Aulia, kisah-kisah orang-orang hebat, orang-orang aulia wali. Di antaranya mereka berbuat kebaikan apapun, keluar dari rumah, menemukan duri di tengah jalan, akan melukai orang yang melintasinya, diambil duri itu, ditepikan. Lalu dia sebutkan, ya Allah, kalau kebaikanku ini ada pahalanya, aku hadiahkan buat arwah ayahku. Berjalan lagi, kebaikan dia lakukan, ya Allah, ini untuk ibuku. Ya Allah, ini untuk saudaraku. Maka setiap kali saya berceramah, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa tadi saya berdoa? Saya niatkan, ya Allah, kalau ada kebaikan dari setiap dakwahku, Quran yang kubaca, hadis yang kusampaikan, salawat dan zikir kumandangkan, setiap langkahku di majelis ilmu, tolong hadiahkan buat arwah ayahku.
Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan lengah, jangan lupakan siapapun keluargamu yang sudah wafat. Bapak Ibu tahu nggak, alam kubur lebih lama dari alam dunia. Saya hadirkan faktanya. Al-Imam An-Nawawi hidup di dunia jatahnya cuma 40 tahun sekian. Sekarang jenazahnya di dalam kubur sudah 800 tahun nunggu kiamat belum kunjung datang. Hidup di dunia cuma 40 tahunan, tapi hidup di alam kubur 800 tahun. Fakta kedua, Imam Asy-Syafi'i, imam madhab terbesar sedunia, pengikut terbanyak, termasuk Indonesia. Imam Asy-Syafi'i hidup di dunia jatah dari Allah cuma 50 tahunan saja. Sekarang berada di alam kubur sudah tembus 1200 tahun nunggu kiamat belum kunjung datang. Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu hidup di dunia 63 tahun, 60-an. Sekarang Nabi jasadnya mulia dimakamkan di kota Madinah, nunggu kiamat sudah 1500 tahun. Lalu pertanyaannya, bagaimana nasib Nabi Adam yang di dalam kubur nunggu kiamat belum kunjung datang jutaan tahun? Bapak Ibu, bekal apa yang ingin kita banggakan? Kalau hidup di dunia sebentar saja butuh bekal, kebayang nggak mereka dalam kubur lebih banyak butuh bekal? Makanya Nabi pernah menceritakan, mal mayyit fil qabri kal ghariqil mutaghawis. Orang yang mati di dalam kuburnya, nasib mereka itu sebenarnya seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Bapak Ibu coba lihat orang tenggelam di sungai, teriak minta tolong, manggil semua nama yang kita kenal. Betul? Nyari pegangan biar nggak tenggelam. Itu baru di sungai, belum di laut yang nggak ada ujungnya, dalamnya luar biasa, airnya asin, ombaknya mengerikan. Kata Nabi, orang yang di dalam kubur seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Setiap detik nangis-nangis manggilin nama keluarga yang masih hidup yang mereka tinggalkan. Setiap detik nangis-nangis mencari-cari pegangan biar tidak tenggelam. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Tapi orang yang mati nggak bisa menambah kebaikan mereka lagi karena mereka terputus hubungannya dengan ilahi. Tapi orang yang mati masih punya satu harapan lagi, kata Nabi. Apa harapannya? Sampai kiamat nangis-nangis nungguin kiriman pahala kebaikan dari keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan. Itulah sebabnya Nabi menyuruh kita, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah untuk siapa? Mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada dua. Satu doa, dua sedekah. Dan sekali lagi, sedekah yang paling besar pahalanya bukan ngasih anak yatim, bukan ngasih fakir miskin, tapi yang paling besar sedekah itu kasih dulu ayah ibumu, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Ada berapa orang tua kita? Ada 3 kata Nabi. 1 ayah ibu yang melahirkanmu, 2 ayah ibu yang mendidikmu, para guru-gurumu, 3 ayah ibu yang menikahkanmu dengan anaknya, mertuamu. Bapak Ibu, hari ini kita pikirkan arwah ayah ibu kita, besok kita mati, anak cucu beramal atas nama arwah kita. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kamu sendiri.